Bismillahirrahmanirrahim. Contohkan untuk menghitungnya. Jadi pertama tadi kita lihat bagian masing-masing. Tadi sudah betul yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi dari Muara Teweh. Si bapak mendapatkan 1/6 karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki si mayit. Jadi bapak tidak menjadi asobah lagi. Dapatnya ya 1/6 ini aja. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 juga. Kemudian suami dapat 1/4 bagian. Karena si istri punya anak tadi. Kalau si istri nggak punya anak, suami dapat setengah. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan dia menjadi asobah. Asobah bil ghair. Berkongsi di dalam atau berserikat di dalam sisa warisan. Nah, langkah pertamanya kita cari asal masalahnya. Jadi mau kita apakan sih angka-angka ini? Sebetulnya sederhananya kita nggak usah sampai langkah pertama ini selesai juga. Kalau ada duitnya lah. Kalau duitnya misalnya 100 juta gitu. Ya sudah hitungkan 1/6 kali 100 juta. Berapa duitnya? Andak. 1/6 kali 100 juta andak lagi. 1/4 kali 100 juta andak lagi. Terus sisanya tadi dibagi berapa ini? Anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Berarti 2 bagian dengan 1 bagian. Jadi 3 bagian. Sisanya tadi dibagi 3. Hitung tuh pakai kalkulator. Sisanya tadi berapa? Bagi 3. Nah, 2 bagian kasihkan anak laki-laki. 1 bagian kasih anak perempuan. Cek dulu seluruh jumlahnya 100 juta. Kada siapa tahu kurang hartanya. Kalau sudah pas saja sudah bagikan ya. Duitnya masing-masing itu. Seperti itu. Nah, cuma kalau kita mau ngitung secara global sebelum kita bagi, itu gunakan langkah ini. Pertama, cari asal masalah. Asal masalah itu kalau dalam matematika sebetulnya cari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil. Dari 6 dan 4 itu adalah 12. Sebetulnya nggak pakai KPK juga nggak apa-apa, kalikan aja nggak apa-apa, dikalikan. Nanti cuma pecahannya jadi membesar. Ini prinsip matematik. Jadi si bapak itu dapat 1/6 kalikan 12 dari KPK ini dapat 2 bagian. Sebetulnya 1/6 dengan 2 bagian ini sama aja. Ya. 2 bagian dari 12 itu kan 2/12. 2/12 itu kalau disederhanakan jadi 1/6. Cuma mungkin orang dulu itu lebih suka ini harta dibagi 12, nah sama karena kemudian ini 2 bagian. Kalau membagi apa itu misalnya cabai atau buah yang apa kalang-kala itu kan dituyuk. Nah dituyuk jadi 12 bagian ini dapat 2 tuyuk. Ini bapaknya begitu. Ibu juga sama, dapat 2 bagian. Si suami si mayit itu dapat 3 bagian, ya 1/4 kali 12. Totalnya jumlahkan 2, 2, 3 jadi 7 bagian. Berarti sisanya adalah 12 dikurang 7, ada 5 bagian. 5 bagian ini untuk anak lelaki dan perempuan. Tadi ini sudah dijawab oleh peserta tadi. Nah, yang 5 bagian ini bagaimana membaginya? Dibagi 3. Karena anak laki-laki 1 dia 2 bagian, perempuan 1, ya, 2 tambah 1 3. Dibagi 3. Nah, kalau 5 dibagi 3 ini kan agak ngalih. Ngalih, tapi bukan berarti nggak bisa. Sebetulnya bisa aja langsung 5 dibagi 3. Nah, kalau 6 kan lebih mudah ya. 6 dibagi 3 dapat 2 kan. 2 berarti anak laki-lakinya 4. Ya. Karena 2 bagian kali 2, si perempuannya 1. Tapi karena ini 5, maka ini perlu ditashih namanya. Ditashih.
Ini supaya jadi pecahan biasa nanti. Pembagiannya itu supaya utuh nih bilangan bulat. Bagaimana caranya? Langkah kedua begini. Angka 3, yakni untuk anak laki-laki dan perempuan itu dikalikan asal masalah. Asal masalah tadi 12. Yang KPK di awal tadi kalikan dengan 3. Hasilnya 36. Baru dihitung ulang. Jadi bapaknya tadi 1/6 itu kalikan 36, dapat 6 bagian. Yang sebelumnya kan dapat berapa ini? 2 bagian. Nah, setelah ini dapat 6 bagian. Jangan gembira dulu. 6 bagian itu bukan berarti banyak. Ya, 6 bagian dari 36. Jadi 6/36 itu ya sama, dapatnya 1/6 juga. Jadi kadang ngalih sebetulnya, kadang ngalih. Pokoknya bapak dapat 1/6 dah. Coba 1/6 ini berapa bagian? Ya 6 bagian dari 36. Ibu juga begitu, dapat 6 bagian. Suami dapat 9 bagian dari 36 tadi. Asobahnya ya sisanya adalah 15. Dapat mana 15? 36 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 9. Hasilnya 15. Nah, bagian anak 15 ini dibagi 3. Kan lagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1, berarti 3 dibagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. Anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 5 itu 10 bagian. Anak perempuan itu 1 bagian, yakni 5 bagian. Totalnya 15. Hitung dulu. Totalnya 15 ya. Tambah 6 tambah 6 tambah 9 36. Ini tadi asal masalahnya setelah dikali 3, 36, ini 36 berarti hartanya pas. Nanti karena bisa jadi harta itu bisa kurang dalam kasus aul. Nanti ngitungnya lain lagi. Nanti kalau lebih nanti ada ulama-ulama sekarang ada masuk ke ar-rad, dikembalikan lagi ke ahli waris. Ini selesai begitu. Nah, ini cara biasanya pembahasan di kitab-kitab fikih waris begitu. Sebetulnya cara begini juga nggak terlalu perlu juga ya, dengan sampean menguasai operasi pecahan itu bisa sederhana, nggak perlu banyak langkah begini. Caranya bagaimana? Misalnya begini. Prinsipnya yang dalam ilmu waris itu kan menentukan berapa bagian-bagiannya. Kalau sudah dapat yang zawil furud tadi, yang punya ketetapan yang langsung, mencari asobahnya sederhana aja sebetulnya. Ini misalnya bapak dapat 1/6, ibu 1/6, suami 1/4. Langsung aja kita cari sisanya. Sisanya total harta itu kan 1. 1 ini 100%-nya. 1 dikurang 1/6 dikurang 1/6 dikurang 1/4. Hasilnya 5/12. Kalau 5/12 ya sudah matematika, nanti begitulah ngitungnya. 1 kurang ini kurang ini kurang ini 5/12. Sisa 5/12 dibagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Jadi dibagi 3 ini. Bagian anak laki-laki berarti kan 2 kali bagian anak perempuan, 2/3-nya. 2/3 kali 5/12, 10/36. Ini si laki-laki. Bagian anak perempuan 1/3 dari 5/12, karena 5/12 sisanya. 5/36. Selesai sampai sini. Jadi bagiannya begitu. Kalau mau disamakan penyebutnya, ini 1/6, 1/6, 1/4, 10/36, 5/36, boleh juga. Samakan aja ke 36, hasilnya seperti tadi.